Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Suryadi dari kelas 12C1 SMA Negeri 1 Parenggian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat dan bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi, yaitu AM dan FM. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu sebagai pemanas microwave, komunikasi radar atau radio detection and ranging, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah posisi yang tepat untuk mendarat bagi pesawat terbang. Yang ketiga, sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosa dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok, yaitu untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, untuk remote control sebagai peralatan elektronik, untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Kemudian pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Inframerah juga dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Yang keempat, cahaya tampak. Beberapa manfaat cahaya tampak adalah sebagai berikut. Pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosa penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu proses fotosintesis atau similasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain, mensterilkan ruang operasi rumah sakit seperti instrumen-instrumen pembedahan, kemudian memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. Yang keenam, sinar X atau sinar Röntgen. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Dan yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Kemudian, dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar ultraviolet. Pada manusia, radiasi UVB yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit kanker, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat, bahkan menjadi kerdil. Akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun, serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua, gelombang mikro.
Radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres bagi syaraf otak. Radiasi gelombang mikro juga dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Mengonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Beberapa perangkat teknologi yang mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik juga memiliki dampak negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laptop. Laptop yang dilengkapi dengan Wi-Fi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Di antaranya adalah mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, dan mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Radiasi yang dihasilkan oleh laptop juga dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang berdampak pada kapasitas konsentrasi, mengganggu jaringan tubuh manusia, terutama pada kulit, telinga, mata, dan sistem saraf, serta dapat menyebabkan mutasi gen. Untuk mengurangi bahaya radiasi ini, diharapkan jangan terlalu lama berada di dekat laptop yang menyala. Yang kedua, telepon seluler atau handphone. Beberapa efek yang diakibatkan oleh radiasi handphone adalah sebagai berikut. Mengurangi produksi sperma. Bagi wanita hamil, penggunaan handphone dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, juga mengganggu ingatan manusia. Untuk mengurangi bahaya radiasi ini, jangan terlalu lama menggunakan handphone, gunakan handset untuk menjaga jarak kita dengan handphone, serta jangan biarkan anak-anak terlalu lama bermain handphone. Yang ketiga, komputer. Terlalu lama memandang monitor komputer dapat menyebabkan penyakit rabun mata, katarak, dan epilepsi. Efek dari radiasi tersebut baru dirasakan 5 atau 15 tahun kemudian karena prosesnya terjadi secara bertahap. Dan yang terakhir, televisi. Terlalu lama di depan televisi juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Sinar biru yang ditangkap oleh retina mata anak lebih banyak, sekitar 70-80%, daripada yang ditangkap retina mata orang dewasa, sekitar 50%. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.